pertempuran antara kerajaan Spirit Hall dan kerajaan Heavendoe Empire makin memanas. Tombak pemecah jiwa yang Woody pada akhirnya menusuk langsung ke dada Snake Dulo. Dan pada saat yang sama, bau yang Woody tertusuk poros tombak Snake Dulo. Luka yang Woody sangat serius, seluruh bahu kirinya hancur oleh tombak. 4 tulang rusuknya patah, organ dalamnya juga rusak berat. Tapi Snake Dulo lebih parah lukanya. Tombak yang Woody telah membuat lubang besar di dadanya, benar-benar menusuk seluruh paru-parunya dan bahkan menyikat tulang punggungnya. Snake Dulo langsung lumpuh total di tanah, tidak bisa bangun lagi. Luka berat yang begitu serius, dia sudah tidak bisa bertarung lagi. Di tempat lain, Ma Hong Jun mengamuk, menjelma sebagai Punik, tiba-tiba menyemburkan apinya kepada musuh di depannya. Sementara Oscar, Daimubai, dan Yuzuki didukung Nirongrong, mereka bertempur habis-habisan sebagai seorang titel Dulo. Di sisi lain, Dugubo berhasil keluar dari perut Blowfish Dulo. Akan tetapi Dugubo terluka terkena duri dari Blowfish Dulo. Sedangkan Xiaowu berhasil melukai Madmir Dulo. Dengan satu teleportasi, dia tiba-tiba di belakang Madmir Dulo. Kepangan kalajengkingnya terlepas, melilit leher Madmir Dulo. Jari-jari kaki kanannya menahan punggung bawah musuh, pinggang busur diluncurkan. Setelah melemparkan Madmir Dulo ke udara, di pihak Kekaisaran Spirit Hall, 2 titel Dulo sudah terbunuh oleh Tang San. Yang Woody meninggalkan Snake Dulo hampir mati. Ada 8 titel Dulo yang mengikuti Bibidong ke dalam pertempuran. Kini hanya menyisahkan 5 titel Dulo saja dalam keadaan kondisi kelelahan. Bibidong sendiri sudah terluka parah, berkali-kali terkena benturan Sigot Trident Tang San. Melihat situasi yang sangat merugikan, Bibidong menarik mundur pasukannya kembali ke benteng Jialing Pass. Di sisi lain, pasukan Heavendoe Empire juga ikut mundur. Mereka kembali ke dalam formasi yang rapi, tampak seolah-olah mereka siap untuk melancarkan serangan kedua kapan saja. Orang-orang di sisi Heavendoe Empire yang dapat melihat kelelahan Tang San hanyalah mereka yang memiliki kekuatan spirit Dulo ke atas dan Grandmaster yang sangat akrab dengannya. Di mata tentara biasa dan bahkan Leguin Master, dia adalah Raja Lampu yang kembali dalam kemenangan setelah menghancurkan musuh. Di mata mereka, Tang San sekarang identik dengan kata tiada tanding. 200.000 tentara yang kuat menyambut Tang San sebagai pahlawan. Setiap prajurit bersorak tanpa pandang bulu. Dengan perintah Grandmaster, pasukan Heavendoe Empire perlahan mundur. Dengan rapi kembali ke camp masing-masing. Ketika mereka kembali ke camp, Tang San sudah sangat lelah. Tang San tidur selama 3 hari penuh. Setiap hari pasukan Heavendoe Empire secara rutin patroli. Tetapi benteng Jialing Pass tetap ditutup. Setelah tembok diperbaiki dengan cepat, Bibidong yang terluka serius tak berani melakukan serangan kepada Heavendoe. Jialing Pass sudah sedikit kacau. Untungnya Spirit Hall masih memiliki 5 titel Dulo serta Angel Legion untuk mempertahankan benteng. Tetapi mereka jelas tidak berani untuk pergi ke medan perang lagi. Setelah Tang San pulih, dia langsung menuju rapat militer di tenda besar. Grandmaster sebagai pejabat tinggi Heavendoe Empire menyiapkan bagaimana strategi selanjutnya. Jialing Pass seperti benteng yang sempurna, tembok dan paritnya kokoh tak tertandingi. Penjelasan Grandmaster kepada Kaisar Subeng sangat sederhana. Intinya Jialing Pass tidaklah mudah untuk ditembus oleh pasukan Heavendoe Empire. Dibutuhkan masukan saran dan usul untuk strategi selanjutnya. Tang San memberikan saran menggunakan 20.000 sosis jamur terbang. Digunakan pada tentara Tang. Tentara menyerang garis depan dan menyerang Master of musuh di dinding Jialing Pass. Itu pasti akan sangat efektif. 2 sosis jamur terbang sudah cukup bagi setiap tentara Tang. Ermi untuk terbang ke udara, menembakkan Godly Juke Crossbow 3 kali dan kembali ke formasi. Grandmaster berkata ini adalah saran yang bagus jika itu dilakukan. 7 hari kemudian di depan benteng Jialing Pass, medan perang yang tadinya diam selama beberapa hari saat ini kembali ramai.
Kali ini pasukan jutaan orang Heaven Empire dimobilisasi sepenuhnya. Kavaleri ringan tercepat, kavaleri berat yang kokoh dan infanteri berat, serta sejumlah besar infanteri reguler semuanya tersusun dalam formasi secara bertahap maju. Meskipun jumlahnya sangat banyak, mereka masih tetap dengan rapih perlahan didorong ke depan dengan satu leguin. Di dinding Jialing Pass yang berdiri di posisi utama menggantikan Bibidong adalah Hulina. Hulina telah menjadi Holy Maiden. Bibidong tidak sadarkan diri selama 7 hari penuh setelah pertempuran terakhir. Dan setelah dia bangun, dia mengirim perintah untuk Hulina untuk sementara mengambil posisinya di sisi Heaven Empire dipimpin oleh Tang San, Trek Seven Devils Grandmaster Tetua Akademi Shrek, Poison Dulo, Sekte Tang, serta Tetua Sekte 7 Pagoda Harta Karun. Semua berdiri di depan jutaan tentara Heaven Empire. Dan posisi Master Roh Leguin malah dipimpin oleh Kaisar Du Empire Subeng, serta Komandan Kepala Marskal Jilong. Formasi pertempuran telah diatur. Tang San sendiri perlahan meninggalkan formasi, mengangkat Zigot Trident di atas kepalanya. Sinar cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari dahinya seperti kilat, menuju Jialing Pass seperti meteor emas. Hulena dan 5 titel dulu panik ketakutan melihat kekuatan Tang San yang mengerikan. Target serangan Tang San adalah gerbang Jialing Pass. Kakinya menendang, gelombang energi yang kuat meledak, mengungkapkan kekuatan Tang San yang menakutkan. Lengan kanannya melempar Zigot Trident, melesat seperti lembing. Sebuah ledakan besar dan itu menghantam salah satu gerbang Jialing Pass. 1 dari 4 gerbang sudah hancur total. Penjaga di belakang gerbang setidaknya 100 tentara telah tewas tanpa meninggalkan mayat utuh dari serpihan yang berterbangan. Hulena berteriak dengan keras, "Hentikan mereka!" 5 titel dulu Spirit Hall terbang untuk menyerang walaupun hati mereka sebenarnya sudah ciut. Terjadilah pertempuran sengit para titel dulu dari kedua belah kubu. 5 titel dulu Spirit Hall menarik napas dingin. Mereka saat ini berhadapan dengan kekuatan pedang dulu, Bone dulu, serta Poison dulu. Dan mereka tahu besarnya kekuatan pedang dulu Cengsil. Bibidong yang baru pulih terpaksa turun tangan membantu Hulina. Kini Tang San dan Grandmaster berhadapan langsung dengan Bibidong dan Hulina. Bibidong yang masih dalam kondisi lemah menjadi amukan sasaran Zigot Trident Tang San. Berkali-kali memblokir Trisula Dewa Laut Tang San membuat Bibidong makin terluka dan terlihat lemah. Dalam situasi yang mendesak, Bibidong berteriak keras, "Keluarkan pasukan Flying Spirit Sage, basmi bajingan-bajingan itu di udara." Sekitar 70 atau 80 sosok langsung melonjak dari formasi Angel Legion. Sekarang ada hampir 80 Spirit Sage dan Spirit dulu tipe terbang yang menyerang Tang San dan yang lainnya di Jialing Pass. Pada saat yang sama Tang San berteriak keras memanggil nama Xiaowu. Xiaowu berteleportasi, melompat ke atas udara. Setitik cahaya merah langsung meluncur dari tangan kanannya, terbang seperti bintang jatuh menuju pusat dari Spirit Sage Spirit Hall peringkat 70. Ini adalah Buddha Furitang Lotus. Buddha Furitang Lotus terbang dengan lintasan yang sangat sederhana. Ketika Bibidong berteriak, para Spirit Sage di udara itu tidak bisa menahan benda kecil ini. Boom! Ledakan besar dahsyat keluar dari Buddha Furitang Lotus. Gumpalan merah tiba-tiba meluas. 76 Spirit Sage tipe terbang Angel Legion tersapu dalam tornado merah itu. Kabut darah merah menyebar di udara, menelan 76 mayat itu. Mereka jatuh pada saat yang bersamaan seperti boneka kain yang memuntahkan darah dari setiap bagian tubuh mereka. Bibidong dan Hulena tercengang melihat adegan ini. Bahkan semua orang melihat kaget betapa ngerinya senjata Buddha Furitang Lotus ini. Dalam sekejap, 76 Master of Spirit Sage tipe terbang Spirit Hall semuanya mati, tidak menyisakan mayat. 你愿意助我一臂之力吗？扫描这个